dan saya sebagai narator. Inilah peran-peran dalam naskah teater Tumbuh Tanpa Hadirnya. Abdul Ghot Sasan berperan sebagai ayah, orang tua Rara dan Dimas. Hai. Halo. Rara, Dimas, Bapak pulang. Selanjutnya Afan Leza berperan sebagai Dimas, anak pertama. Halo. Dimas. Karena Papa, kemarin saya lulus Olimpiade Matematika. Tapi saya lulus Olimpiade Matematika. Tapi Olimpiade itu di kota. Tapi DP biaya tanggung sendiri. Saya minta uang putih baik Olimpiade itu. Dimas Anjay Mabar. Revan Rahama sebagai Andre, teman Dimas. Sabu-sabu. Pengen. Bele, kenapa nggak yang mau coba? Sasta Ahyani berperan sebagai Nisa, teman Rara. Halo. Itu Rara bukan sih? Adelia Virana Esgino berperan sebagai ibu, orang tua Rara dan Dimas. Wah, bilang apa Peti Papa? Sri Novita Haipi berperan sebagai Ayu, teman Rara. Ya wajar lah, kan dia soal sekali pangan. Febriani Hanggi sebagai Rara, anak kedua. Bapak tahu. Mislawati Satar berperan sebagai Rasti, teman Rara. Sudah cuma main-main sih, soalnya tidak bilang dia bermain lagi. Jihan Daud berperan sebagai Ibu Siti, tetangga. Ibu Siti. Ibu tetangga. Hai. Ah, saya juga rasa begitu. Kayaknya karena kurang desain dari orang tua itu. Ibu rumah. Semoga tiaman tangga begitu. Minang Mantulani berperan sebagai Ibu Ratna, tetangga. Nah, betul itu di orang tua kan sibuk sendiri, jadi dia senang salah pergaulan. Kita saksikan pagelaran dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Saudara Dimas dan Rara yang harus menjalani masa remaja tanpa sosok ayah. Kehilangan figur ayah membuat mereka merasa kosong, kehilangan arah, dan sulit menemukan pedoman hidup. Dalam kekosongan itu, mereka terjerumus pada pergaulan bebas. Rara yang rapuh akhirnya hamil di luar nikah karena pengaruh lingkungan yang salah. Sementara Dimas melarikan diri pada obat-obatan terlarang dan minuman keras. Kisah ini menyajikan potret getir tentang rapuhnya remaja ketika tumbuh tanpa bimbingan orang tua, sekaligus menjadi peringatan bahwa kasih sayang dan peran keluarga
sangat penting dalam membentuk masa depan anak-anak. Adegan 1 di rumah. Rara, Dimas, Bapak pulang. Papa tahu? Lara ikut Olimpiade Lara ikut baca puisi. Papa bangga tidak? Wah, anak bapak ini memang keren sekali, bikin bapak bangga. Jadi, karena kamu suka kasih yang terbaik, bapak akan kasih hadiah. Ini untuk kakak, ini untuk adik. Wah, bilang apa di papa? Wah, Papa, sayang di Papa. Oh ya Papa, saya kemarin lulus Olimpiade Matematika. Lalu saya mau Olimpiade di kota. Tapi Dedi Gaya tanggung sendiri, saya minta uang itu. Uangnya, kalau sekarang uang am. Tapi bapak janji, bapak akan bekerja keras. Bapak akan selalu ada, serta memiliki banyak uang agar kamu sukses. Nanti kalau kita punya uang, bapak akan kasih ya kakak. Sekarang karena semalam tidur saja dulu. Anak-anak, mari tidur semalam. Lara suka tidur papa. Wah, bocah kecil bapak suka tidur dengan bapak. Minta, mari jom. Adegan 2. Hari-hari berganti, ayah mereka tetap menepati janjinya, menyambung hidup dari pagi ke pagi. Ia banting tulang hingga lupa cara pulang. Waktu demi waktu, ayah mereka bukan tak sayang, tapi terlalu mencintai hingga lupa hadir. Di balik tumpukan lelah itu, kasih sayang ayah mulai memudar. Ayah jarang pulang hingga kehadirannya tak lagi terasa. Pada suatu hari, anak-anak mulai mempertanyakan di mana sosok ayah itu. Ah, coba Pak Lala, main sandal saya dulu. Dimas, Lala. Di Papa Lala, nyari pada tidur malam Papa, bermain sandal saja. Apa? Lala? Sama orang-orang Lala? Lala cuma bermain di mana? Nanti awal pikir kita ini Lala. Kita saja yang mau pikir besok makan apa. Kamu ini kan tahu beres di sini. Sudah, masuk makan aja. Biar tinggal kamar main sendiri. Bergerak. Tidak di taman. Itu nanti Lala. Itu Lala. Lala! Ini Papa di sini. Saya mau bermain di baru. Iya, kenapa kasih main baru kan ada yang mau visi kemarin. Nah, jangan jual satu. Karena mau pakai apa? Ya sih. Sudah ya? Bye. Bye. Bapak ada di rumah asing. Rumah juga sudah pulang. Di kental apa rasa, tapi sekarang berubah. Ini terus sama
sayang dari pria lain. Lantaran bagi cinta dan kasih sayang, ayahnya tak pernah terisi. Tapi dia semua lepas seperti saya. You know lah. Halo Dek. Oh, kamu lagi nyaman. Oh, Dek ya. Dek, kita dulu Dek. Bye. Di taman, suasana yang awalnya damai perlahan berubah tegang. Ia merasa harapannya tak pernah terpenuhi, sehingga dengan tegas ia meminta hubungan mereka diakhiri. Bagi Rara, kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Hatinya bergetar hebat, ketakutan akan kehilangan orang yang paling ia cintai, dan sosok yang ia anggap sebagai pengganti seorang ayah. Rara tidak sanggup membayangkan hari-harinya tanpa kehadiran sang pacar. Walaupun keinginannya terasa berat, ia lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri daripada harus melihat cinta yang telah ia bangun hancur begitu saja. Rara akhirnya menurunkan egonya. Ia mengiyakan setiap permintaan meski dalam hatinya penuh luka. Ia memilih menuruti karena baginya mempertahankan sang pacar lebih penting daripada kehormatan dirinya sendiri. Adegan 5. Di sisi lain, Dimas kini tumbuh menjadi seorang remaja. Namun, pertumbuhan itu tidak diiringi dengan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari seorang ayah. Janji-janji yang dahulu sering terucap tentang selalu ada dan berjuang demi anak-anaknya perlahan hilang ditelan kesibukan dan ketidakpedulian. Lingkungan pergaulan yang salah menjadi tempat ia mencari pengakuan. Dimas mulai mengenal minuman keras. Setiap tegukan menjadi cara untuk melupakan rasa kecewanya pada sang ayah. Tidak berhenti di sana, ia kemudian terseret lebih jauh obat-obatan terlarang menjadi teman barunya, sesuatu yang menyeretnya tanpa ampun. Boleh, nanti mau coba. Apa ini? Biasalah. Kita coba dulu. Hari demi hari, Dimas semakin larut dalam kebiasaan buruk itu. Ia pulang dalam keadaan mabuk, matanya merah, tubuhnya lemah. Ia tidak lagi peduli pada masa depannya, seakan dunia di depannya sedang tidak punya. Hari demi hari, Dimas semakin larut dalam kebiasaan buruk itu. Ia pulang dalam keadaan mabuk, matanya merah, tubuhnya lemah. Ia tidak lagi peduli pada masa depannya, seakan dunia di depannya sudah tidak punya arti.
Semua itu berawal dari satu hal yang sederhana, yaitu kurang kasih, perhatian, dan kehadiran seorang ayah yang seharusnya menjadi sandaran dan teladan. Dari mana mau? Salah apa ya? Masa ada mah? Kenapa nih? Sama aku? Kalau ada masalah cerita ke mama. Kenapa ini Uti? Bangun bangun. Wes, mama kita tuh. Salah. Mama suka pasar lah. Dan 6 di pasar. Ibu dari 2 anak itu pun pergi menuju pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Sesampainya di sana, sesudah perbincangan itu, mereka pun bubar dan pergi ke aktivitas masing-masing. Setelah ibu selesai dengan belanjaannya, sesampainya di rumah, betapa terkejutnya sang ibu ketika melihat anak sulungnya tengah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Assalamualaikum. Apa mau Uti? Kapan? Apa ini? Sorry ini. Cuma dengan anak ya? Obat, bukan mana yang suka? Apa yang kita juga bilang deh? Ini lagi satu. Kita pengen mau. Kenapa? Belum sempat menjawab pertanyaan dari sang ibu, tiba-tiba Rara menyerahkan sesuatu ke tangan ibunya dengan wajah pucat. Rara berdiri dengan tangan yang sangat gemetar. Kita pernah suami kayak gini tahu. Kita pernah ada yang pakai jadi begini. Si bapak kurang apa sebagai orang tua? Aku orang tua kurang. Hah? Lagi nggak mau tanya apa salah? Hah? Apa tak salah? Ini sama gara-gara Nana. Gara-gara Nana pulang ke rumah, tahu si beli kacang Nana, terus mereka sudah perhatian. Yang itu Wah. Kita gagal jadi seorang ayah. Kita gagal jadi seorang pelindung. Sekarang semua sudah terlambat. Kita sudah pantas disebut sebagai orang tua. Apa kita bisa lakukan? Siapa Nana? Wah, itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kurangnya kehadiran dan komunikasi dalam keluarga dapat menimbulkan anak kesepian dan mencari pelarian yang salah. Oleh karena itu, orang tua harus selalu hadir, memahami, Jaga anak dan urus orang yang bebas. sekian dan terima kasih. Aplaus dulu.